Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Barata Antariksa, pengajar di kafe untuk elemen pembelajaran fotografi dasar kelas 10. Ya, untuk video kali ini ya kita akan lanjutkan materi pembelajaran kita ya, karena mengawali akan praktek dengan menggunakan alat. Di hadapan saya sudah ada dua kamera dengan jenis yang berbeda ya. Jadi dua-duanya sama-sama kamera digital, kategori atau klasifikasinya DSLR. Apa itu DSLR? Digital Single Lens Reflex ya. Apa? D-nya kan kamera DSLR, D-nya digital, S-nya single, L-nya lens, R-nya reflect ya. Kenapa disebut digital single lens reflect? Itu karena ini lensa, setiap kamera punya lensa. Ini lensa ini bisa kita gonta-ganti ya. Kita bisa gonta-ganti ya. Ini kita putar, kita buka. Ini kita akan tergantung kebutuhan kita mau pakai lensa apa ya. Nah, untuk pembelajaran lensa nanti saya akan berikan sendiri videonya terpisah, karena banyak sekali jenis lensa ya yang harus kalian ketahui. Nah, ini warnanya beda ya, mereknya pun beda. Nah, dua-duanya sama-sama digital single lens reflex atau DSLR atau DSLR bahasa Inggrisnya ya. Tapi yang pertama, yang hitam ini yang sebelah, kalau ada kalian melihat videonya tuh berarti sebelah kiri ya, kanan ya, kiri ya. Ini adalah mereknya Canon ya, DSLR, tetapi dia jenisnya lensa kamera DSLR yang masih menggunakan mirror atau cermin ya. Cerminnya itu ada di dalam sini. Ini ada cermin ya. Itu ya. Kemudian yang ini ya. Nah, ini tanpa cermin ya. Jadi kalau misalkan dibuka terlalu takutnya nanti debu ya. Ini namanya yang hijau, ini namanya jenisnya mirrorless ya. Apa? Mirrorless. Kata less itu berarti tidak ya, tanpa. Berarti tanpa cermin, ini dengan cermin. Apa yang membedakan itu sebenarnya ada di dalam, tetapi secara fisik ya, yang mirror ini lebih berat ketimbang yang mirrorless ya. Pun kalau misalkan berat, ini karena lensanya ya, lensanya agak sedikit panjang ya, beda dengan ini pendek ya lensanya. Nah, jadi yang membedakan secara fisik adalah beratnya. Jadi kalau masih menggunakan mirror, itu beratnya lebih berat daripada yang mirrorless ya. Nah, mana yang lebih baik atau lebih bagus? Dua-duanya bagus ya. Jadi alat itu tidak mempengaruhi hasil karya seorang fotografer. Yang ada adalah kalian bisa memanfaatkan alat yang kalian miliki semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Saya menunjukkan ini ya, perbedaan antara jadi ada mirrorless, ada yang mirror ya, untuk sebagai pengetahuan kalian ya. Satu saat mungkin kalian ada rezeki ingin membeli ya, mana yang ingin kalian pilih, mirrorless kah atau yang mirror ya, tergantung kebutuhan dan senyaman apa kalian nanti dengan kamera yang kalian miliki. Masalah karya itu nggak ada pengaruhnya dengan alat. Pakai handphone sekalipun ini
Ya, ketika kalian bisa melakukan pemotretan dengan benar sesuai dengan apa yang sudah saya share di video sebelumnya, ya, maka alat yang kalian punya semahal apapun itu tidak berpengaruh atau tidak bermasalah, ya. Ketika Anda harus menghasilkan suatu karya yang indah di dalam kegiatan fotografi. Nah, kita lanjut. Nah, jadi ya, kita bahas dulu yang kita tidak akan membahas secara jauh perbedaan mirrorless dengan mirror, tapi yang saya ingin kemukakan di sini adalah ya, bahwa ketika ingin memotret, ya, mengingatkan kepada video saya yang pertama bahwa prinsipnya adalah kita harus apa? Clean and sharp, ya. Clean and sharp, ya. Ya. Kita cek dulu. Nah, di sini ini meletak memorinya di sini, ya. Ini harus kalian periksa ya sebelum sebelum menggunakan ini di sini. Ya, jadi saya tutup lagi misalkan di sini, ya. Ini Canon EOS mereknya. EOS 800D, ya. Kelihatan nggak? Ya, EOS 800D, ya 800D, ya. Jadi kalau Canon itu D-nya di belakang, tapi kalau Nikon D-nya di depan. Misalkan Nikon D90, nah itu. Tapi kalau 90D berarti Canon, ya. Tapi mereka pasti punya angka yang beda, ya. Nah, berikutnya kita kenali dulu fitur kamera yang kita miliki, ya. Nah, nanti setelah ini ada mungkin beberapa slide yang akan saya tunjukkan dalam video ini terkait dengan bagian-bagian kamera untuk lebih jelasnya, ya. Jadi yang pertama ini lensa, ya, ini lensa, ini ada penutupnya. Nah, ini tadi saya buka. Ya, ini lensa. Ini yang bagian paling penting. Inilah yang menangkap cahaya dari luar, dari lingkungan ke dalam kamera, ditangkap nanti untuk menghasilkan gambar, ya, supaya gambar itu tidak over atau tidak tidak low, maka kita perlu ada yang namanya mode kamera di sini, ya. Nah, ini lensa, ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya, kita nyalakan dulu. Nah, ini pop up flash namanya, ya. Jadi kalau cahayanya agak kurang, kemudian kita pakai ISO terlalu noise atau banyak bintik putih, kita gunakan ini, ya. Oke.